Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPTID kelompok 11 akan menjelaskan praktek expert judgment dan teknik fasilitas lainnya untuk membuat project charter. Saya Rio, NRP 91. Saya Ahmad Safri, NRP 115. Saya Zikora Melia, NRP 0085. Saya Hasna Zakiah, NRP 17. Selamat menonton penjelasan dari kami. Expert judgment adalah teknik pemberian penilaian berdasarkan kriteria atau keahlian khusus yang diperoleh dari knowledge area tertentu. Nah, keahlian khusus ini dapat disampaikan atau diberikan oleh sekelompok orang maupun perorangan manapun yang memiliki pendidikan khusus, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan. Expert judgment digunakan untuk situasi yang memerlukan penilaian para ahli dengan menilai, memvalidasi, menafsirkan, serta mengintegrasi data yang ada. Selain itu, expert judgment juga menilai dampak perubahan, memprediksi konsekuensi dari suatu keputusan, serta menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dalam melakukan expert judgment, ada pun prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan pokok bahasan atau latar belakang yang mendasari permasalahan tersebut. Lalu, yang kedua, menentukan para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Tahap ketiga pada prosedur expert judgment adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan. Hendaknya daftar tersebut memenuhi validitas isinya. Dan juga pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan terbuka. Lalu, peneliti mengirim kuesioner untuk putaran pertama dan meminta ahli untuk memberikan feedback. Yang kelima, feedback tersebut dianalisis dengan pengelompokan jawaban serupa, dan berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti merevisi daftar pertanyaan atau pernyataan. Yang keenam yaitu kuesioner hasil putaran pertama akan dilanjutkan dengan putaran kedua dan ketiga. Nah, setiap hasil revisi itu nanti dikembalikan kepada para ahli. Nah, banyaknya putaran itu akan tergantung oleh kompleksitas permasalahan yang ada. Tahap berikutnya yaitu peneliti mengundang para ahli untuk melakukan diskusi klarifikasi atas jawaban yang telah diberikan. Nah, disinilah argumentasi dan debat dapat terjadi untuk mencapai kesepakatan. Nah, tahap terakhir, peneliti akhirnya membuat laporan tentang persiapan, proses, dan hasil yang sudah dicapai. Nah, prosedur yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan expert judgment yang dilakukan melalui teknik DLP. Selanjutnya, teknik fasilitasi ini digunakan dalam mengembangkan project charter dan project management plan. Sementara fasilitator direkomendasikan untuk mengumpulkan persyaratan dan mendefinisikan skop pada suatu workshop. Kemudian dalam PM Book diberikan contoh beberapa teknik fasilitasi yaitu brainstorming, resolusi konflik, pemecahan masalah, dan manajemen rapat. Selanjutnya dalam teknik fasilitasi ini ditunjuk sebuah fasilitator yaitu untuk memandu jalannya diskusi. Biasanya fasilitator ini adalah project manager. Kemudian tujuan dari fasilitasi ini adalah untuk memastikan setiap stakeholder berkesempatan untuk berkontribusi dalam menyusun sebuah project charter. Sebagaimana yang rekan saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam teknik fasilitasi nanti akan ditunjuk seorang fasilitator, biasanya adalah seorang project manager. Nah, peran fasilitator dalam sesi diskusi project charter adalah antara lain yang pertama, menetapkan tujuan dari sesi diskusi project charter. Lalu, yang kedua, memandu jalannya diskusi penyusunan project charter tentunya dengan objektif. Yang ketiga, menjaga diskusi tetap terfokus pada tujuan dan proses menyusun project charter. Dan yang keempat, mendorong semua orang dalam sesi diskusi tersebut untuk berpartisipasi dalam diskusi penyusunan project charter. Nah, selama pertemuan dan diskusi ini, project charter yang menjadi fasilitator bertindak sebagai ketua forum. Dengan kata lain, manajer proyek harus mundur dari diskusi dan memastikan bahwasanya semua orang berpartisipasi dalam penyusunan project charter. Ya, itu tadi penjelasan mengenai expert judgment dan teknik fasilitasi lainnya untuk menghasilkan sebuah project charter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.